Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Islam yang bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai karunia yang terbesar, kita menjadi manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia yang terbesar yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pantas untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, saudaraku, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat, makhluk yang Allah ta'ala ciptakan rasa kepedulian, yang Allah ta'ala jadikan umat dan khalifah fil ard, yang Allah ta'ala berikan akal pikiran, tetapi Allah ta'ala memberikan perbedaan dari segi ras, dari segi agama, maupun dari segi taraf penghasilan dan kehidupan. Inilah yang menjadi karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang berada di muka bumi ini. Kita lihat saudara-saudara kita, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu, atau berkeyakinan lain. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut umat akhir zaman. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjaga kelestarian daripada ukhuwah nasionalisme kita ini. Ikhwani, saudaraku, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, ada yang beras, yang mempunyai ras berkulit hitam, yang mempunyai wajahnya berkulit putih. Ini adalah karunia yang terbesar, yang berwarna-warni, yang dimiliki oleh hamba makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mengetahui perbedaan dari satu ke yang lain, maka kita tidak boleh untuk mencela mereka, maka kita tidak boleh merendahkan mereka, maka kita tidak boleh membuli mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dan aku ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Ini fungsinya, fungsi daripada keragaman ini adalah bagaimana kita saling mengenal. Kita mengenal ini teman kita yang beragama selain Islam. Kita mengenal teman kita yang berwajah hitam, yang berwajah putih. Kesemuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia adalah makhluk yang Allah ta'ala jadikan makhluk yang bertuhan. Artinya makhluk yang harus mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu sekalian dan telah menciptakan orang-orang sebelummu. Agar apa? Agar mendapatkan tujuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa ketakwaan. Puncak ketakwaan ini adalah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita bersujud kepadanya, manakala kita taat kepadanya, akan mendapatkan pahala ketakwaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepada Allah, ketika kita mengetahui dan menyadari bahwasanya kita mempunyai saudara-saudara kita yang berbeda dalam ras dan agama, maka agama menyuruh kita untuk mempunyai rasa keadilan, mempunyai rasa kepribadian insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai rasa kecintaan, saling menyayangi dan saling mengasihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan kaum mukminin dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Muslim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap mencintai, mengasihi dan menyayangi, perumpamaannya bagaikan satu tubuh. Jika anggota tubuh lainnya merasakan sakit, maka sisa daripada anggota tubuh itu merasakan sakit pula. Inilah yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak menyakiti hati seorang muslim. Karena ketika engkau menyakiti hati seorang muslim, maka ibaratnya engkau menyakiti seluruh kaum muslimin. Ketika engkau menyenangi satu orang muslim, maka ibaratnya kamu menyenangi seluruh umat muslim.